Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan saya Dr. Clinton Bandu, kebetulan saya jaga di Poli pada Pageren. Kalau betul dengan Bapak siapa? Bapak Reski, Pak. Bapak Rizky. Bapak Rizky umurnya berapa Pak? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Tinggal di mana Bapak? Tinggal di Telkommas, Pak. Telkommas di. Kalau boleh tahu pekerjaannya sebagai apa Pak? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa di. Baik Bapak Rizky ya, berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan tadi, di sini saya belum bisa menegakkan diagnosisnya Bapak. Namun untuk menegakkan diagnosis Bapak, kita memerlukan pemeriksaan fisik Bapak. Di mana pada pemeriksaan fisik nanti mungkin Bapak akan merasa tidak sedikit nyaman, tapi saya akan berusaha saya profesional mungkin untuk melakukan pemeriksaan fisik dengan baik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, masih. Oke Bapak, kalau bersedia silakan baring di tempat tidur Bapak selagi saya menyiapkan bahan agama. Baik, setelah kita melakukan anamnesis, kemudian cuci tangan rutin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pertama itu pasien dalam posisi terlentang seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan fisik sendiri kita akan melakukan dengan 4 metode. Yang pertama Brunei sign, kemudian Bloomberg sign, Posal sign, dan obturan sign. Nah, untuk pemeriksaan pertama metode Brunei sign. Nah, untuk metode ini posisi dalam keadaan terlentang seperti ini. Kemudian kita menggosokkan kita hangatkan telapak tangan dengan cara menggosokkan seperti ini. Nah, setelah kita merasakan bahwa tangan sudah hangat, kita langsung melakukan penekanan pada titik McBurney pada regio kanan bawah pasien. Seperti ini pada jari 2, 3, dan 4. Nah, ketika pasien merasakan nyeri, berarti untuk pemeriksaan dikatakan positif. Ya, baik. Untuk pemeriksaan kedua itu pemeriksaan Bloomberg sign. Nah, pada pemeriksaan ini pasien dalam keadaan terlentang seperti ini ya. Kemudian pada regio perut kiri, pada regio kiri bawah, kita melepaskan secara tiba-tiba dan menggunakan jari 2, 3, 4, dan 5 untuk melihat adanya nyeri atau tidak. Nyeri Pak? Enggak. Ya. Kita perhatikan juga ekspresi pasien ketika pasien merasakan nyeri pada bagian abdomen bawah, berarti pemeriksaan dikatakan positif. Nah, untuk metode ketiga itu Pessoa sign, di mana pada pemeriksaan Pessoa sign ini terdapat kita lakukan 2 cara. Yang cara pertama itu kita meminta pasien dalam keadaan terlentang seperti ini, kemudian kita lakukan fleksi pada tungkai kanan bawah sambil kita nilai ada tidaknya nyeri, kemudian melihat ekspresi pasien atau kita menanyakan pada pasien. Nah, ketika kita melakukan fleksi pada tungkai bawah pasien seperti ini dan pasien merasakan nyeri, itu tandanya pemeriksaan dikatakan positif. Untuk cara kedua, kita meminta pasien miring ke kiri, kemudian kita lakukan fleksi pada kita lakukan fleksi atau ekstensi pada tungkai bawah pasien seperti ini. Ya, ketika pasien merasakan nyeri itu tandanya pemeriksaan dikatakan positif. Nah, selanjutnya untuk obturan sign, pasien dalam keadaan terlentang seperti ini, kemudian kita tekuk lutut pasien. Kita tekuk lutut pasien, kemudian kita lakukan pergerakan eksternal, rotasi eksternal maupun internal seperti ini. Nah, ketika kita lakukan rotasi pada kaki pasien dan pasien menjerit kesakitan atau merasakan nyeri, itu tandanya pemeriksaan dikatakan positif. Nah, pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa kembali duduk di tempat yang tadi Pak ya, selagi saya mencuci tangan kembali Pak. Ya, baik Bapak ya, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan lanjutan tadi dari keempat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan McBurney, kemudian Bloomberg sign, Pessoa sign, dan obturan sign, keempat-empatnya didapatkan hasil positif Bapak. Nah, jadi saya mencurigai Bapak ini terkena penyakit apendisitis Pak, atau radang usus. Apendisitis atau radang usus buntu. Namun ada diagnosis banding atau beberapa penyakit yang mirip dengan keluhan Bapak atau apendisitis ini Pak, seperti McLS diverticulitis, kemudian ulcus peptic, dan diverticulitis
koleksitis, kemudian pyelonephritis dan kolik uretra Pak. Jadi mungkin cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak untuk kesediaannya Pak.